Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan menambah pahala kita. Dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, sedikit saya sampaikan bahwa iman itu akan bisa usang layaknya seperti pakaian. Baik, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, suruh kita meminta kepada Allah untuk memperbarui iman kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi hidup ya. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita tunggu sebenarnya ya? Oh, asing ditunggu aja ternyata. Yang muda nunggu tua, ya, yang sehat nunggu sakit, terus yang sakit kalau nggak sembuh nunggu mati, yang tua juga nunggu mati. Itu monggo, ada sebuah nasihat, ini sering saya sampaikan, nasihat dari seorang ulama yang mengatakan, ya benadan, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini hanyalah bagian dari hari-hari, dan apabila salah satu dari hari itu telah pergi, maka akan pergi pula bagian dari diri kita, atau hilang pula bagian dari diri kita. Ya. Mungkin hari-hari yang kita miliki awalnya ribuan hari, Pak, ya. Ribuan hari artinya tinggal berapa ratus, terus tinggal berapa hari lagi akhirnya hari kita habis. Nah, terus bagaimana cara menggunakan hari-hari yang Allah berikan kepada kita yang tinggal sedikit ini? Nah, karena banyak orang yang tidak sadar ya, hari-harinya sudah sedikit, akan sudah mendekati sakaratul maut, tapi dia tidak pernah menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah SWT, digunakan untuk banyak melakukan dosa dan maksiat. Itulah. Terus bagaimana kita sebagai seorang muslim menggunakan hari-hari kita, hari-hari yang indah, hari-hari yang berkah ya, hari-hari yang dicintai Allah SWT, bukan hari-hari yang terus mengundang kemarahan Allah SWT, mengundang kebencian Allah SWT. Itu pun sebatas hari-harinya, hari-hari yang berkah, hari-hari yang dicintai Allah SWT. Nah, mungkin saya akan sampaikan ciri-ciri orang yang dicintai Allah, yang orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Mungkin menurut pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita, orang yang dicintai Allah, yang diberi kebaikan itu adalah mungkin orang yang diberi rezeki yang banyak ya, bisnisnya lancar, selalu sehat dan sebagainya. Mungkin dalam pikiran kita seperti itu. Atau sebaliknya, orang yang tidak diberkahi Allah, orang yang hidupnya tidak berkah itu, yang hidup ekonominya pas-pasan, serba kekurangan, terus sakit-sakitan. Ternyata bukan wonten Al-Qur'an Allah sebutkan tentang surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka manusia apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, kalau rezekinya lancar, bisnisnya lancar, hartanya melimpah ruah, maka manusia itu akan mengatakan, sesungguhnya Allah memuliakanku. Jadi dianggaplah rezekinya akeh itu, Pak. Dianggap Allah itu memuliakan, seneng, mencintai, itu. Terus wa amma idza qadalahu faqad dalu alaihi rizqa wa yaqulu rabbi ahana.
Dan apabila manusia diuji dengan kekurangan rezeki, dibatasi rezekinya, disudut rezekinya, maka akan mengatakan Robbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Terus apa kata Allah? Bala, tidak. Tidak. Nah, sesungguhnya Allah boten ngoten niki. Maka itu pemikiran yang salah bahwa Allah memuliakan kita, memberi kebaikan kepada kita karena dunia. Nah, mungkin rezekinya lancar dan supaya awake sehat terus. Ngoten nggih. Saya menika nggih monggo panjenengan sami terus banyak melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ternyata orang yang diberi kebaikan itu orang yang taat, ya. Nah, orang yang diberi ilmu, ilmu. Nah, man yuridillah bi khairan, apa? Barang siapa diberi kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan dengan agamanya. Diberi kemudahan Pak, itu diberi gampang nopo agama niki. Nah, dikai perintah sekaligus Allah nggih paham dan dikerjane. Nah, larangan niki dan ditinggalne. Awake paham Pak. Tapi lah awake rezekine lancar, awake sehat tapi awake mboten ngertos sing dilarang Gusti Allah, mboten ngertos menayang alam, menayang batil. Itu berarti Allah dan menganggap awake dhewe iki sebagai orang yang baik. Nah, jadi itu cirinya Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka kita itu akan diberi pemahaman untuk memahami Islam itu. Diberi semangat, Nah, awake dhewe seneng menuntut ilmu agama ini termasuk diberikan kebaikan, Awake dhewe kula jangan sami datang ke masjid dalam rangka menuntut ilmu. Berarti Allah itu senang dumateng panjenengan sedaya. Nah, itu ciri ini. Itu ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Dan ciri yang kedua orang yang diberikan kebaikan Allah selain tadi yang pertama akan dipahamkan dengan ilmu agamanya. Yang kedua Allah akan menjadikannya dia melakukan ketaatan sebelum kematiannya. Itu loh, enaknya awake dhewe lah diberikan kebaikan kepada Allah, awake dhewe akan diberikan ketaatan, awake dhewe melakukan ketaatan sebelum sakaratul maut. Jadi berarti lah awake dhewe mati di dalam kondisi melakukan ketaatan, berarti mati di awake dhewe kondisi apa? Husnul khotimah. Itu sing paling penting Pak. Husnul khotimah niku wis asal kula aturaken. Paling Dawe Rasulullah innama amalu biqawatin. Sesungguhnya amal itu tergantung pada kesudahannya. Itu. Walaupun mungkin dulunya awake pelaku dosa besar, pelaku maksiat, tapi pada sudah mendekati sakaratul maut, masa tuanya dia bertobat, terus akhirnya dia melakukan ketaatan, maka insya Allah mati kita dalam kondisi husnul khotimah. Dan orang mati itu karena kebiasaannya Pak. Nah, insya Allah makanya kita biasakan majelis taklim, biasakan sering jamaah ke masjid. Boleh jadi waktu kita mati dalam kondisi dalam ketaatan, mungkin pas kita wudhu, pas kita lagi sholat, pas kita berjalan menuju masjid. Nah itu. Tapi sebaliknya lah, awake membiasakan sesuatu yang buruk, Nah, pas kita kondisi pas tiba Allah mencabut nyawa kita, malaikat mencabut nyawa kita, terus dalam kondisi melakukan dosa, itu kan bahaya Pak. Berarti mati kita dalam kondisi sulul khotimah. Itu. Jadi orang yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT yaitu dipahamkan terhadap agamanya, terus dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Terus seorang yang diberi berkah oleh Allah itu nopo Pak kira-kira? Itu hampir sama dengan diberi kebaikan. Dawe Imam Ibnu Rajab Al-Barokati kulu ma tusitukum fi ta'at. Setiap apa-apa yang
menjadikan kamu taat kepada Allah itu adalah berkah apapun ya, apapun. Nah, mungkin kalau kita diberi harta, tapi harta itu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, termasuknya tadi acara-acara yang ini saking donatur infak panjenengan sedaya dengan harapan untuk memakmurkan masjid, untuk menambah wawasan ilmu agama. Itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Jadi itu insya Allah harta kita akan menjadi harta yang berkah. Tapi sebaliknya lah, hartanya apa itu digunakan untuk foya-foya, digunakan di luar jalan Allah, bahkan untuk melakukan kemaksiatan, itu yang bahaya gitu. Karena pada dasarnya Allah itu memberikan rezeki itu ada dua, Pak. Ada karena Allah itu senang, ridho, dan karena Allah itu marah atau benci. Kalau insya Allah Allah maringi rezeki cuma panjenengan sedaya jangan gunakan untuk ngeten iki, sedekah, infak, berjuang di jalan Allah. Tidak, insya Allah itu bentuk Allah itu gunakan panjenengan sedaya, berarti rezeki panjenengan itu berkah. Dan sebaliknya lah, kalau Allah memberikan rezeki tapi lah kanggo kau maksiat itu berarti rezeki panjenengan itu bukan berkah. Misalnya jenengan diberi sehatnya kanggo taat kepada Allah SWT, berarti sehatnya jenengan itu bukti sehat ingkang berkah. Nah, jenengan diparingi sakit, tapi dengan sakit itu kanggo introspeksi, memperbaiki diri. Aku diparingi sakit ini mungkin dosaku apa akhirnya terus tobat memperbaiki diri. Nah, itu insya Allah bisa sakit jenengan itu berkah. Nah, itu. Jadi sehat itu nggih wonten sehat ingkang berkah, sehat nggih sing boten berkah nggih wonten sehate kanggo boten taat marang Allah SWT kanggo maksiat. Nah, terus sakit ini bisa sakit berkah nggih niku. Nah, sakit memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, kalau mungkin kalau Gusti Allah dijawil iki, aku telah melakukan dosa dan sebagainya. Nah, niku. Nah, terus sing boten berkah pun nggih ngiraito. Nah, gak ridho terhadap Allah niku. Padahal sakit itu adalah sebagai penebus dosa. Rasulullah SAW nanti jauh dan hadis dia setiap kesusahanmu, kelelahan kamu, dan semua yang tidak mengenakan pada diri kamu adalah sebagai kafarat, menebus dosa. Nah, itulah. Jadi awal dhewe saiki paling loro iki pun graito, Pak. Ternyata itu tetap berkah sebagai penebus dosa. Sampai Rasulullah itu nanti jauh, jangan kamu mencela demam, karena demam itu menggugurkan dosa. Hanya sekedar demam, Pak. Demam itu menggugurkan dosa itu. Nah, karena sahabat itu datang kepada Rasulullah. Nah, pernah mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan penyakit demam itu bisa menggugurkan dosa. Terus datang kepada Rasulullah sahabat, wahai Rasulullah, benarkah sakit demam itu bisa menggugurkan dosa? Benar bahwa sakit demam itu bisa menggugurkan dosa. Nah, terus dengan seketika sahabat itu langsung meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sakit itu bisa menggugurkan dosa, maka berilah aku demam. Jaluk demam, Pak. Kira-kira lah jenengan sedaya. Kira-kira buatan usah gitu ngoten nggih. Kira-kira mampu lho buatan lah jenengan sedaya. Buatan mampu, Pak nggih. Iku sahabat iku, ya Allah, kalau memang benar sakit demam itu bisa menggugurkan dosa, maka berilah aku demam. Nah, niku yang tidak membebankan diriku tapi menggugurkan dosa-dosaku, yang tidak merepotkan diriku tapi menggugurkan dosa-dosaku. Maka Allah pun mengabulkan doa ibu sahabat Rasulullah itu.
dikabulkan. Akhirnya setiap sore sampai pagi niku Pak. Nah, sahabat itu mesti kena demam niku. Tapi mungkin baru itu esok itu mungkin awal itu bisa aktivitas niku. Satu aktivitas mungkin sore malam demam malam sampai esok niku. Nah, akhirnya pada saat sampai meninggal Pak dalam kondisi demam niku. Nah, berarti kan berkah lah Pak. Berarti balasannya jelas surga, menggugurkan dosa-dosanya. Terus ada seorang suku Badui Pak, wanita niku sakit ayam nih, sakit ayam, bukan sakit ayam, sakit ayam niku, pripun nonton ya, jajan nonton ya Pak. Nah niku, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya dari penyakitku ini karena saya malu dilihat orang kalau sakit saya kambuh, aurat saya itu tersingkap, terlihat. Akhirnya Rasulullah memberikan dua tawaran. Nah, saya bisa mendoakan kamu, insya Allah kamu sembuh. Nah, tapi kalau kamu sabar, maka dosa kamu hilang, terus kamu akan dimasukkan surga. Akhirnya apa Pak? Wanita tadi memilih yang kedua Pak, pilih sabar, pilih nyuwun surga niku. Nah niku. Kalau memang sakit itu enggak berkah, enggak ada berkahnya, mungkin Rasulullah tidak akan memberi tawaran pada wanita itu. Berarti sakitnya sakit berkah. Cuma sering kata Pak nemoni nggih, yang niku awale niku tangga kula nggih. Niku berapa orang niku? Itu saya tuh muga-muga teng mriki mboten nggih. Tangga kula niku seorang mau ibadah niku jen bolong-bolong nih Pak. Baik bolong-bolong ke Isnin masjid di salah tahu pokoknya di masjid sholat lima waktu itu sering bolong Pak. Kadang puasa ini sering bolong nih. Nah itu terus ada saya itu akhirnya ditimpa musibah sakit Pak, di rumah sakit. Nah gejala stroke waktu itu namanya stroke ringan apa nggak gitu. Akhirnya sembuh, sembuh. Setelah sembuh itu luar biasa Pak. Ibadah ini itu luar biasa. 5 waktu itu ke masjid terus gitu. Nah, terus ada lagi ya tetangga lagi gitu. Nah, sebelumnya ya sholatnya ya pokoknya nggak, setahu saya nggak pernah datang ke masjid, nggak tahu itu bolong-bolong atau enggak ya. Yang jelas jarang datang ke masjid itu. Nah, terus kena sakit Pak, jantung gitu. Sakit jantung, bawa rumah sakit, akhirnya lama sekali di rumah sakit itu. Sampai koma itu ternyata. Nah, setelah sembuh dari sakitnya, dia ibadahnya rajin, sholat 5 waktu terus ke masjid Pak. Terus setiap subuh nih Pak, itu pasti ngisi kotak amal, nggak tahu 2.000 atau 5.000, yang jelas tiap subuh nih ngisi nih. Nah, berarti kan menunjukkan sakitnya itu kan berkah Pak. Nah, itu. Jadi jangan dianggap berkah itu harus harta yang melimpah, nah, terus rezeki lancar, nah itu. Nah, jadi Allah itu memberikan rezeki pada manusia itu ya karena ridho dan karena marah. Karena marah. Nah, ada orang yang banyak harta, dan orang yang ibadahnya rakyat ngomong, banyak melakukan dosa, tapi kok rezeki Allah lancar-lancar ya. Empun meri Pak niku ternyata istidraj dari Allah SWT. Ibarat nopo niki? Nopo iki? Cara niki dikai hukuman iki kan ana loro Pak. Hukuman sing pahit karo hukuman sing manis. Lah hukuman sing pahit ya dikai loro ngoten niku. Terus dikai mungkin rezekine seret, bahwa dikai musibah bisa apa keluarganya ada yang sakit dan sebagainya niku. Itu hukuman sing pahit. Nah, sing lebih baik ternyata hukuman yang manis Pak. Hukuman manis itu pada karo manis itu gula ya. Gula itu cara yang itu berlebihan gula itu dadekne apik apa dadekne elek Pak. Mesti dadekne rusak organ tubuh, bisa jadi arah ke jantung, nah niku dan sebagainya. Oke, jelasnya gula itulah berlebihan menjadikan tubuh kita
kita tidak baik. Gigi mawon itu anak-anak niku kan atos nggih untu niku. Tapi lah lari-lari niku lah kakek mangan gula bisa saged gigis ngoten niku. Nanti begitu juga Allah itu ketika memberikan hukuman pada manusia, hukuman yang manis itu jauh lebih bahaya. Itu teng surat Allah nanti jauh gitu. Teng surat Al-An'am ayat kawan dosa sekawan itu saged dicatat niku Mas David niku. Walamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum ba'datan fa idahum mublisun. Niku mungkin saged di padosi teng surat Al-An'am ayat kawan dosa sekawan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, dari Gusti Allah sengaja peringatan, nih petunjuk, nih syariat, tapi yang baik itu manusia itu nggak mau menghiraukan, bahkan banyak melakukan dosa, dosa dan maksiat. Nah, terus kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Jadi kalau Gusti Allah dibuka ya, terus dilulu, soalnya ini istidraj, pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Nah itu Pak. Jadi pun napa nggih? Pun awet digumun nggih tiang-tiang kafir, negara-negara kafir yang mungkin banyak melakukan dosa, sorone mumpul bebas Pak nggih. LGBT dan sebagainya, tapi mereka negaranya maju, kaya-kaya, tapi itu ternyata istidraj Pak. Saya ide lebih baik, ini cukup ini orang diri miskin kita, awalnya mungkin dia kadang sehat, dia kadang dia sok atau umat itu mungkin nopo. Nah, seorang itu nopo bentuk rahmat dari Allah SWT, untuk Allah memberikan kebaikan kepada bulan sami. Jadi monggo bulan sami terus banyak melakukan ketaatan gitu. Nah, mungkin kadang ketaatan itu ya namanya ibadah itu ya ada ibadah hati. Nah, ibadah hati ini nopo rasa takut, rasa khauf gitu. Dikir itu ibadah hati Pak. Insyaallah bagi mendekatkan kita kepada Allah SWT. Nah Rasulullah itu nanti maringi apa nggih carane maringi dumateng sahabatnya maringi amalan sing paling baik. Ala nabiukum bi khairi amalikum. Nggih. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu amalan yang paling baik jika kalian akan mampu melakukannya. Awal ini insya Allah amalan ini mungkin mampu Pak. Terus akhirnya sahabat itu mau ya Rasulullah. Nah, bukan hanya sekedar itu, dan amalan itu bisa amalan yang paling suci apabila diberikan kepada Allah SWT dan bisa meninggikan derajat. Nah, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Nah, dan lebih baik daripada berjuang fisabilillah. Kalian terbunuh oleh musuh, membunuh musuh, atau kalian yang terbunuh oleh musuh. Nah, niku amalan niku. Napa kira-kira Pak? Ternyata dawuh Rasulullah zikrullah, zikir kepada Allah niku monggo. Nah, apa insyaallah zikir itu zikir itu kan kata Pak. Zikir itu kan mengingat Allah Pak. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi itu Pak. Insyaallah pun apa sedaya niku. Ternyata awake dhewe niku terus nggih setiap saat nggih. Mboten masjid tok, tapi ketika awake pelan-pelan numpak motor, numpak mobil, teng pundi panggene teng sabin, teng pundi mawon
niku maos niku dikir niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi lengkap Pak. Kita juga memuji Allah, merasa lemah di hadapan Allah, terus kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur alhamdulillah ibu. Ketika kita dapat ujian ya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kita terus banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kertas kisah Nabi Yunus Pak. Nabi Yunus itu yang baik berdakwahnya. Beliau berdakwah terus cara kaum ini caranya menolak Pak, boten gatene. Nah, iki wong bejak munggah swarga kok gak gelem. Akhirnya mutung, Nabi Yunus itu mutung. Akhirnya meninggalkan kaumnya, naik kapal. Nah, terus kapal itu tiba-tiba uling, kapal itu uling. Nah, terus wah ini sebagian penumpang ini pasti ada yang tidak disenangi. Akhirnya diundi Pak, dilotre itu sing jeblok, lote jeblok, mungkin dicemplungin ke laut gitu. Nah, luar biasa. Nanti terus ternyata saya seminggu di lot saya itu, lot sing jeblok itu jenenge Nabi Yunus. Terus sampai berapa kali ini terus Nabi Yunus terus. Akhirnya terpaksa. Terus Nabi Yunus tidak apa-apa. Ada Allah itu. Akhirnya pasrah, kayak cemplungnya saya itu gelem. Itu akhirnya langsung ditambani iwak paus Pak. Iwak paus. Dawi Allah Yunus itu fi dulumati salas. Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, terus kegelapan laut yang dalam, terus kegelapan di dalam perutnya ikan paus. Niku. Jadi terus niku cara niki Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh berdoa dalam berzikir di dalam ikan paus niku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Engkau lah maha terpuji, Engkau lah. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus ini ngaku Pak. Boten kaya awake dhewe. Wah, wis manis kuat. Ngaku lah dia ini ternyata termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya itu didengar malaikat Pak. Iki aku krungu suara niki njaluk pertolongan iki. Niku. Malaikat itu boleh ndak ketemu. Akhirnya malaikat datang kepada Allah, ya Allah. Aku mendengar suara minta tolong ya Allah, tapi nggak tahu ini tempatnya di mana ini. Akhirnya sama Allah dikasih tahu, suruh nyari di dalam lautan sampai di dasar Pak. Akhirnya mulai ketemu. Niku. Berarti yang membuat Nabi Yunus niku selamat niku ternyata niku doane saiki napa saderengipun Pak. Ternyata saderengipun. Karena Nabi Yunus itu sering berdoa, sering zikir, nggih. Makanya niku awake dhewe monggo. Sebelum awake dhewe ketemu kesulitan, maka awake dhewe terus banyak berzikir nggih. Ta'rifu ilallahi firraqa ya'rif hafisida. Kenalilah Allah di waktu kamu lapang. Jadi awake dhewe pas lagi tapi seneng lagi lapang lagi nggih. Berarti lagi seneng lah lagi enak kesempatan ini kan mengenali Allah. Maka Allah akan mengenali kamu waktu kamu sempit, akan menolong kamu pada waktu awake dibutuh pertolongan. Pas awake lagi susah, lagi sedih. Insya Allah badhe ditolong ini Allah SWT. Awake sering mengenal Allah, sering berzikir. Akhirnya ini kok Nabi Yunus akhirnya kan diselamatkan saking perut ikan hiu. Monggo bacaan sami terus banyak ingat Allah. Allah bidzikrillahi tanma hidup guru.
Monggo gitu dengan sami terus banyak melakukan ketaatan dan melakukan ibadah, gitu. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukti cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bukti Allah memberikan kebaikan kepada kita, kita akan diberi pemahaman dalam ilmu agama. Kita gampang melakukan ibadah, kita gampang meninggalkan dosa dan maksiat karena akan selalu dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dimatikan sebelum diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan sebelum kematian kita. Itu sing penting keluar Pak Dosi dengan sami ini itu Pak, kondisi mati kita yang husnul khotimah itu suwure kalau aturaken. Soalnya kadang yang itu sering lalai Pak, makanya kita harus kita biasakan melakukan ketaatan, karena supaya mati kita dalam kondisi taat kepada Allah SWT. Ittaqillah kaitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Apabila akan jika sekeluarga akan diterima dengan sami dibalik istiqomah dan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT sehingga mati kita dalam kondisi husnul khotimah. Aku melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Biasanya ada sesi pertanyaan ya? Ada ya? Ada. Tapi banyak ada Benar. Belum saya sedikit bahasa tentang Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus itu ada itu setelah masuk ikan perut ikan atau sebelumnya juga sudah berdoa. Terus yang kedua Nabi Yunus ini apakah mempunyai kesalahan sehingga dihukum Allah masuk ke dalam perut ikan. Antara kesalahannya adalah mungkin meninggalkan umatnya yang menolak ajarannya. Nah, itu atau bagaimana di penjelasan. Kalau doa yang itu Pak ya, yang la ilaha illallah subhanaka ini untuk minadzalim itu pas berada di perut ikan hiu. Tapi yang menyelamatkan itu juga karena Yunus itu sebelumnya rajin berzikir kepada Allah SWT. Makanya malaikat itu meminta kepada Allah, ya Allah, saya sering mendengar suara ini. Suara ini sering berzikir kepada Engkau, sering berdoa kepada Engkau, seperti itu. Terus ini kan Yunus itu punya kesalahan. Iya, kesalahannya karena meninggalkan itu dakwahnya itu. Karena dakwah itu wajib apalagi seorang nabi ya. Seorang nabi itu jelas kewajiban untuk mendakwai umatnya. Dan kita sebagai bukan nabi saja, kita juga diberikan kewajiban tugas dakwah gitu. Bal takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada sebagian umat yang menyuruh kepada kebajikan, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi itu kewajiban gitu. Makanya seorang sahabat nanti datang kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kita itu rugi kalau nggak amal ma'ruf nahi munkar sehari saja. Iya, kita rugi kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Tapi lebih rugi lagi kalau kita tidak tahu yang ma'ruf dan tidak tahu yang munkar. Terus Rasulullah beritahu, apabila kamu melihat kemungkaran, maka
tidak mampu dengan hati atau gerak, dan itu selemah-lemah imannya. Nanti awake dhewe ningali kemungkaran awake dhewe kira mampu mau boten lah merubah karo tangan ini. Ternyata boten mampu. Yang dimaksud tangan itu jadi dengan kekuasaan. Jadi awake dhewe kudu titip ning penguasa, nggih, penguasa. Nah, tapi nggih penguasa sing sing ngerti makruh, ngerti mungkar. Bila penguasa ini boten ngerti sing makruh boten mungkar, boten mungkin saged amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terus tugasnya awake dhewe milih pemimpin sing ngerti sing makruh, sing ngerti mungkar itu. Misalnya dengan meski gadah pandangan nggih, sinten nggih pemimpin sing paham ngerti makruh, sing ngerti mungkar itu mesti paham insyaallah. Lah sampai hanya pemimpin itu jadi pemimpin boten saged merubah kemungkaran. Ya, ternyata awake dhewe milih pemimpin itu justru malah pemimpin itu malah amar mungkar, mengajak kemungkaran gitu. Nah, niku berarti awake dhewe melu kena dosane Pak niku. Tapi insyaallah awake dhewe niat ikhlas. Nah, tujuannya aku milih pemimpin sing saleh, pemimpin sing adil, sing bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, insyaallah awake dhewe tumut oleh ganjarane Pak. Kok pilih mboten? Amin. Nambah nggih. Ini buat tentu aja dengan situasi yang seperti sekarang rame-ramenya antara Israel dan Palestina kan. Ada himbauan dengan memblokade atau memboikot produk-produk Yahudi. Itu bagaimana kita sebagai menyikapinya sebagai Muslim yang sudah jelas-jelas dihimbau bahwa produk-produk Yahudi pada saat ini dikatakan haram. Tapi sebelumnya itu tidak, dari MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa itu halal. Jadi sekarang kita ada di antaranya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus ikut itu dengan memboikot produk itu, atau kita lebih baik memberikan sumbangan bentuk dari lainnya dengan tetap memperhatikan produk itu, karena produk itu dalam hal seharian kita tidak bisa lepas dari itu. Masih. Gini lah, cara haramnya bukan dari segi zatnya Pak. Yang dimaksud haram itu karena hasil dari penjualan produk-produk itu digunakan untuk apa? Yang memusuhi orang Islam. Maksudnya hasilnya itu terus masuk untuk beli bom dan sebagainya, untuk membunuh orang mukmin itu. Makanya kita disarankan memboikot supaya ya mereka ya memang supaya mereka dimiskinkan Pak. Nah, memang semacam sanksi ya, termasuk hukuman bagi mereka karena mereka banyak membunuh umat Islam di sana. Jadi ya kalau saya pribadi ya setuju dengan pemboikotan itu ya. Nah, pilih itu maten zaman dulu kalau Allah bisa. Oke, masih lah. Kalau kiri salam gitu.